Saya Andes Muwanto dari INDLC. Hari ini saya akan mengupas mengenai critical thinking, cara berpikir yang kritis. Nah, kenapa kalau berdasarkan penelitian ya, Gallup Organization di Amerika mengatakan bahwa tingkat daya kritis generasi sekarang semakin menurun. Critical thinkingnya. Mereka jadi nggak kritis, gitu kan ya. Nah, ini merupakan fenomena yang global ya, dimanapun juga. Mungkin ini juga bisa menjadi cerminan critical thinking yang semakin menurun juga di negeri ini. Ya, di generasi-generasi baru. Kita lihat banyak sekali keluhan gitu ya. Contoh atasan yang sering mengeluhkan anak buahnya yang ada di generasi milenial ke sini gitu ya, ke depan. Itu mereka bilang bahwa kok kamu nggak mikir sih harusnya ini begini. Kok kamu nggak tanya dulu, kok kamu nggak coba untuk pertajam dulu, klarifikasi dulu, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang membuat critical thinking itu menurun. Semakin generation to generation. Gitu ya. Dan ini merupakan keprihatinan kita bersama. Karena dunia industri tentunya akan menjadi kesulitan. Karena industri itu kan harus detil, rinci, terstruktur. Apalagi kalau sudah bicara tentang lintas departemen, lintas orang, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, saya kupas dari beberapa hal ya yang mengapa ini bisa terjadi. Yang pertama, critical thinking semakin menurun disebabkan oleh budaya instan. Ya, coba lihat generasi muda sekarang gitu ya, mereka punya keluasan pengetahuan, luas pengetahuan, banyak ya, ke samping, horizontal. Kalau ditanya apapun juga mereka cukup paham, tapi mereka tidak punya kedalaman knowledge. Ya, deep knowledge-nya nggak ada. Sehingga mereka hanya tahu kulit-kulitnya dari suatu masalah, kulit-kulitnya dari suatu teori, tapi ketika dicoba untuk diperdalam, mereka agak kesulitan dan cenderung agak kebingungan gitu ya. Nah, itu satu, ya. Apalagi mengkait-kaitkan dengan teori satu dengan teori yang lain. Kan kalau kita bicara pekerjaan aja ya, problem solving itu kaitannya bisa dengan berpikir kritis, bisa juga berkaitan dengan solution problem, berkaitan juga dengan eksekusi dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mengkait-kaitkan semua itu menjadi satu serangkaian, satu ilmu, satu gagasan atau satu keahlian, itu kan butuh kedalamannya. Ya, nggak bisa permukaannya. Nah, sekarang ini menjadi perhatian kita bersama nih. Generasi yang banyak kulit-kulitnya jago tapi kedalamannya kurang. Ya, keahlian mereka kedalamnya kurang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini berkaitan juga dengan sebenarnya budaya yang terjadi ya instan tadi ya. Jadi orang cenderung terdistraksi oleh berbagai macam informasi yang kadang-kadang nggak selektif ya. Contoh kalau zaman dulu, mohon maaf saya akan cerita sedikit gitu ya. Kalau zaman saya, kalau kita misalnya mempelajari satu hal, mempelajari tentang teori kepribadian gitu ya. Saya akan cari referensi dan saya akan fokus kepada itu sampai sedalam mungkin, sedetil mungkin, dari mana aja kaitan A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi generasi sekarang, mereka cukup baca di website, cek, udah ngerti deh gua. Ya mungkin begini deh. Ya, tapi ketika mereka ditantang untuk implementasi, barulah mereka gelagapan. Ini kaitannya kenapa ini? Atau kadang-kadang juga seringkali apa yang mereka sampaikan nggak nyambung. A dengan B, B dengan C, ini ngomong apa nih anak buah saya nih ya. Nah itu tanda-tanda bahwa sebenarnya critical thinking sudah semakin menurun. Lalu yang ketiga, critical thinking semakin menurun ini berkaitan juga dengan kemalasan. Ya, semakin malas. Karena contoh kalau mereka kesulitan apapun juga, sebelum berpikir, lihat YouTube deh, lihat YouTube, ini caranya. Jadi mereka hanya dapat cara-cara instan dari berbagai macam informasi. Sebenarnya bagus, ada sisi kemudahan untuk manusia modern, tapi kalau untuk development, mengembangkan sesuatu menjadi kelemahan. Ya, karena mereka nggak dalam, nggak berpikir. Mungkin kalau zaman dulu, setiap ada masalah sebentar-sebentar, ini apanya ya, mungkin saya cek kabelnya dulu, kakinya dulu, terus saya kupas satu-satu, saya pikirkan, saya renungkan, dan lain sebagainya. Kalau saya nggak, lihat YouTube deh, ini caranya. Step 1, step 2, step 3, step 4, saya ikutin. Nanti kalau ada masalah yang sama, bingung. Atau masalah yang sama, tapi ada perubahan sedikit, bingung. Loh kenapa kok nggak nyala yang ini ya? Yang kemarin pakai cara YouTube bisa ya, cari lagi, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka terbiasa berpikir tidak kritis.
Nah, dalam dunia kerja, tentunya ketidakkritisan mereka ini akan jadi masalah yang sangat-sangat besar. Ya, karena industri nggak jadi bergerak secara profesional gitu ya, nggak secara dalam ya. Tapi semua itu seperti tambal sulam. Ya, saya bisa nyelesain masalah ini, saya dapat informasi dari YouTube, dari pelatihan, saya tarik ambil tanpa diseleksi dulu, tanpa dianalisa dulu, tempel di situ, tempel di situ. Saya melihat banyak organisasi yang sekarang ini tambal sulam, ya, berbagai macam ditempel sana dan tempel sini. Banyak berbagai macam pengetahuan itu tambalan, tambal sana, tambal sini. Sehingga suatu hari ketika perusahaan mulai mengalami, oh ini kenapa begini ya, kok kacau balau, ini kok nggak dalam ya, kok nggak tajam. Nah, mulai kelihatan tuh. Ya, kita harusnya berpikir integrated. Ya, boxnya dulu kita siapkan. Lalu kita lengkapi detailnya. Lalu kita mulai isi apa ya kira-kira poin-poin ini. Kedalamannya, ketajamannya, dan sebagainya. Nah, kita harus mengembalikan budaya critical thinking kalau kita mau industri kita semakin improve. Nah, beberapa contoh ya, yang saya akan sebutkan ini merupakan akibat dari kegagalan orang-orang dalam perusahaan untuk berpikir kritis. Satu yang sepele. Soal misalnya koordinasi lintas departemen. Ya, simple ya. Kita hanya sekedar ya sudah pekerjaan saya ini saya laporkan kepada next berikutnya, saya sudah selesai ya. Ke atasan juga, Pak sudah selesai Pak, siap, sudah selesai. Tapi dia harus paham dulu kapan itu diserahkan, kepada siapa diserahkan, di mana diserahkan. Itu udah beda lagi tuh urusannya tuh. Karena dimensi-dimensi yang lain, when, where, why itu harus masuk semua Pak. Nggak bisa sekedar contoh, ya sudah yang penting saya sudah sampaikan. Contoh antar sip. Sip A, sip B. Sip A selesai, dia buat tulisan, catatan, kadarnya. Nih sip B tadi malam terjadi seperti ini. Oke ya, saya pulang dulu, selesai. Lalu sip B mulai melihat, data ini ada kaitan dengan departemen gudang. Oh, yang ini berkaitan dengan ini. Nah, mulai bingung dia. Sedangkan orang yang harus dikonfirmasi sudah pulang, nggak bisa ditelepon lagi. Nah, ini sering masalah nih. Jadi, ketajaman untuk melihat bahwa kalau ada masalah ini di malam hari, saya harus sampaikan informasi. Tulisannya apa? Oh, tolong dikoordinasikan dengan bagian gudang karena ada permasalahan ini. Tolong ke bagian maintenance, ada listrik dan sebagainya. Jadi, jelas distribusinya. Bukan sekedar ada masalah listrik, tadi malam mati lampu dan sebagainya. Ini tanda-tanda bahwa terjadi critical thinking yang sudah sangat ekstrim bermasalah. Di industri jadi susah. Ya. Kita harus kembangkan critical thinking dengan cara apa? Biasakan setiap pimpinan, ya kembali ke pimpinan dulu ya, karena kita sebagai role model pada bawahan. Ketika kita mendapatkan informasi, tidak serta-merta main terima. Oh ya sudah, taruh aja di situ deh. Nanti saya cek. Oh ya sudah, kirim aja. No, Anda harus bangun budaya kritikal. Caranya apa? Anda random. Cek dulu. Sebentar. Saya mau cek lagi, ini ada yang salah. Even mungkin nggak ada yang salah. Tapi itu membuat orang masuk dalam dimensi lebih, artinya kalau saya mengerjakan sesuatu, atasan saya ngecek. Mereka merasa diawasi. Nah, kuncinya di situ, pengawasan melekat. Sehingga mereka terlatih untuk bahwa kalau saya tidak lakukan sesuatu dengan tepat dan benar, saya pasti akan ditanya oleh atasan saya. Baik, itu dari saya tentang critical thinking. Semoga ini bisa membantu kita untuk mendevelop perusahaan yang lebih besar. Dengan orang-orang di dalamnya harus dibangun critical thinking. Andres Manto dari IDLC. Salam sukses.